Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-bashir wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang kita hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Hijrah. Pengurus kenapa? Bukan ketua, Pak ya, pengurus, karena melayani umat dan masyarakat. Selanjutnya yang kita hormati pengurus RT RW, yang kita muliakan tokoh masyarakat, ketua majelis taklim, yang kita muliakan imam kita, yang kita banggakan anak-anak remaja yang sangat luar biasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi Ibu lama terkesima Pak Ibu kan. Luar biasa ini, rasa-rasa di mana tadi Pak Ibu kan. Luar biasa indahnya Pak ya. Masjid nyaman Pak ya. Luar biasa indah nyaman Pak Ibu. Makanya tempat yang barokah itu adalah masjid Pak, masjid ya kan. Makanya Pak Ibu di dalam menurut tafsir sesungguhnya di satu daerah itu tidak boleh rumah melebihi tingginya masjid, karena masjid lebih Bapak Ibu. Makanya di dalam agama pakai menara, Pak, karena bangunan yang tertinggi itu adalah masjid. Jadi luar biasa Pak masjid kita. Mudah-mudahan Pak Ibu, para muhsinin Pak ya, jamaah semuanya, insya Allah uang yang kita infakkan ini insya Allah akan membangun rumah kita di surga nantinya. Amin ya rabbal. Ya Pak, kata Rasulullah Pak Ibu, man bana baitan banallahu baitan fil jannah. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, Allah bangun rumah di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Luar biasa Pak, alhamdulillah. Yang kedua, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Pada malam ini kita mengulang sejarah memperingati Isra dan Mi'raj. Kalau boleh mau bertanya Bapak Ibu, biasa kan jamaah bertanya Pak, ini Ustaz bertanya dulu. Dalam malam apakah yang paling mulia di dalam Islam? Malam apakah yang paling mulia? Dalam apa Pak Ibu? Malam yang mulia bila Pak? Malam-malam yang mulia malam apa Pak Ibu? Malam Lailatul. Ternyata Pak Ibu, malam yang paling mulia itu malam perjalanan Isra dan Mi'raj. Itu Pak. Tapi khusus bagi Rasulullah. Itu paling mulia Pak. Maka malam yang paling mulia itu adalah malam Isra dan Mi'raj. Dan itu kenapa Pak? Karena perjalanannya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha. Malam yang paling mulia Isra dan Mi'raj. Mulia luar biasa. Luar biasa. Nah, baru Pak urutan yang keduanya Pak malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan mengulang Pak Ibu bagaimana suasana di kota Mekah sebelum Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Karena Isra Mi'raj kau Pak Ibu adalah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah Pak. Sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, 1 tahun menjelang Nabi hijrah ke kota Madinah, maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi pertanyaannya Pak Ibu, bagaimanakah suasananya? Yang pertama Pak Ibu rahimakumullah adalah tekanan orang Arab sangat luar biasa. Di Pak, tekanan Nabi kena luar biasa Pak Ibu. Kemarin mereka mengatakan Nabi Muhammad orang yang paling jujur. Tapi hari ini mereka yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Pak, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka mereka. Yang kedua Pak Ibu yang terjadi adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Ibu? Khadijah Pak. Meninggal dunia Pak. Kalau bertanya Ibu, apa keistimewaan Khadijah itu Pak? Keistimewaan Khadijah itu Pak Ibu. Bapak Ibu rahimakumullah, istimewanya Khadijah Bapak Ibu yang sering disebut Nabi Khadijah. Salah satu keistimewaan Khadijah adalah Allah yang berada di langit 7 Pak titip salam kepada Jibril. Wahai Jibril, sampaikan salam saya Muhammad kepada Khadijah. Ibu tuh. Kita bayang Pak Ibu, Allah titip salam sama siapa Ibu? Lewat Jibril, sampaikan kepada Muhammad salam saya kepada, itulah Khadijah tuh Pak Ibu. Bagaimana bagi kira Pak Ibu? Allahu akbar, Allah Pak, Khadijah meninggal dunia Pak Ibu. Kan barik tuh Pak Ibu, berat luar biasa Pak. Tekanan semakin kuat. Khadijah yang biasa menemani Nabi Pak meninggal dunia. Kemudian Pak Ibu tidak berapa lama lagi meninggal paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata paman Nabi, siapa yang berani mengganggu keponakan hadapi saya. Itu mana garansi Pak Ibu. Tidak memain. Siapa yang berani hadapi saya, kata Pak Abu Talib. Qadarullah Pak Ibu, Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal
dunia. Baik Pak Ibu. Itu suasananya Pak Ibu. Nah, pertanyaannya Pak, apa kaitannya dengan Isra dan Mi'raj? Nah, itu pertanyaan pertama Pak Ibu. Jawaban Pak Ibu adalah Allah ingin mendidik hambanya lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pelajarannya adalah apabila kamu menghadapi masalah dunia, apapun masalahnya, seberat apapun masalah yang kamu hadapi, maka solusinya adalah angkat masalahnya ke langit. Selesai masalahnya Pak Ibu. Jadi Pak, masalah yang berat diangkat ke langit, solusi yang terjadi. Maaf. Jadi Bapak Ibu, tim pertama, pelajaran yang pertama kita ambil Bapak Ibu adalah apabila kita menghadapi masalah pribadi, masalah keluarga, masalah solusi Ibu diangkat. Itu pertama Pak. Jangan diangkat ke dunia Pak, angkat ke langit. Kenapa Ibu? Sewaktu masalah dunia diangkat ke langit Pak, solusi akan terjadi Pak Ibu. Ini yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkat ke langit Pak. Allah perjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama Pak. Yang pertama adalah biasakan mengangkat masalah ke langit. Jadi kalau ada anak ibu mengadu, ambo punya masalah keluarga dengan nah, jangan mengadu kama, kadukan ke atas pertama dahulu. Pasti solusi Pak. Laki-laki Pak, mau ada masalah dengan rumahmu nah, angkat masalahmu ke langit, ansol solusi yang terjadi. Iku yang pertama Pak. Jadi kalau ada Pak bermasalah, kasih ada angkat Pak Ibu ke langit, angkat ke langit Pak Ibu. Apa alasannya? Inilah contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu beratnya luar biasa. Maka Allah mendidik Nabi kita, dia perjalankan kepada Isra dan Sidratul Muntaha. Itu yang pertama Pak Ibu. Yang kedua, pelajaran yang kedua Pak Ibu adalah bahwa sesungguhnya perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bahagia Pak Ibu? Karena Nabi melakukan perjalanan silaturahim, bertemu dengan orang-orang soleh, para nabi-nabi yang soleh. Betul Pak? Kan dari Mekah Nabi ke mana Pak Ibu? Ke Al-Aqsa, ya Pak kan? Di Al-Aqsa Nabi mengimami Pak para nabi-nabi. Jadi Pak Ibu, maka pelajaran yang kedua adalah biasakan kita silaturahim dengan orang-orang soleh Pak Ibu. Pak Ibu, orang soleh kok di mana banyak Pak Ibu? Di mana Pak? Mas Haji kok Pak. Maka Pak, orang soleh itu banyak di masjid Pak Ibu. Inilah Pak pelajaran yang kedua, luangkan waktumu silaturahim dengan orang-orang soleh. Dan tempel orang soleh itu di masjid. Pak Ibu, coba kita ulang Pak Ibu. Apa doa Nabi Sulaiman Pak? Nabi Sulaiman, doanya Pak.
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni birahmatika fi fi ibadika salihin. Doa Nabi Sulaiman Pak Ibu, ya Allah karuniakan kepadaku ya Allah, mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah karuniakan kepadaku berbaik kepada orang tuaku. Yang ketiga ya Allah karuniakan kepadaku ya Allah agar aku bisa melakukan amal-amal soleh. Razaki jadikanlah peluang untuk beramal soleh. Betul tak Pak? Ya Allah, ambo dapat jabatan ya Allah, jadikan ini peluang untuk beramal soleh. Kenapa? Ya Allah, ambo berilmu ya Allah, jadikan ilmu yang Engkau berikan ini peluang untuk beramal soleh. Kan itu Pak. Dapat jabatan, dapat harta, dapat Pak, jadikan peluang beramal. Tapi doa yang keempat Nabi Sulaiman adalah wa adkhilni bi rahmatika. Ya Allah, gabungkan aku ya Allah dengan orang-orang soleh. Itu Pak. Jadi Pak, gabungkan aku dengan orang-orang. Pak bayangkan Pak, Nabi Sulaiman yang luar biasa. Doanya Pak, gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Orang soleh itu Pak di masjid. Inilah Pak yang luar biasa. Ya Allah gabungkan aku. Jadi Pak Bibu, kalau ada orang Pak Bibu ndak betah di masaji adri Pak, ya kan, ndak nyaman di masjid. Tapi alhamdulillah Pak, kata Pak Ketua kita, masjid kita Pak luar biasa. Dan itu yang kita lihat kan, jamaah subuh ramai. Mudah-mudahan nih Pak Ibu, insya Allah menjadi saksi nanti di hari akhirat Pak Ibu kan, ya kan, luar biasa. Jadi Pak Ibu bergaul orang-orang soleh, bergaul orang-orang soleh itu penting Pak Ibu. Maka Pak yang mahal itu adalah bergaul orang-orang soleh. Karena Pak Ibu, orang soleh kok Pak Bibu adalah itu Pak ikatan hati Pak Bibu. Jadi Pak kalau hati wak sobok dengan orang Pak Bibu, itu Pak cerminan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Pak Bibu ndak bisa bersatu dengan orang, ndak bisa dah Pak. Tapi Pak orang soleh dia bisa bersatu. Jadi Bu, sewaktu hati kita terbuka bergaul dengan orang lain, menerima perbedaan orang lain, ini Pak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak Ibu, pelajaran yang kedua yang kita ambil adalah dalam menghadapi masalah dunia ini adalah salah satu solusinya adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Makanya Pak kata Umar radhiyallahu anhu, laula salas ma ahbabtul baqa fil ard. Kalau bukanlah karena tiga hal, saya tidak ingin berlama-lama di dunia. Salah satunya kata Umar adalah mujalasatus solihin, duduk dengan orang-orang soleh. Begitu Pak Ibu. Jadi Pak Mas Haji, maka Pak, masjid ini tempat luar biasa, tempat berkumpul, silaturahim, Pak kan? Kenapa? Kan Mas Haji kena sampai sholat aja udah Pak Ibu, ya kan? Siap sholat Pak, mau unjuk, Pak, mau totan, Pak Ibu, diskusi, ya kan? Saling berbagi, itu Pak luar biasa. Jadi Pak Mas Haji kok nak sampai sholat aja Pak Ibu. Maka di orang awak namanya Pak Ibu, namanya kan surau namanya Pak, ya kan? Namanya surau namanya Pak. Kenapa orang kita memberi namanya surau Pak Ibu? Karena surau itu adalah bahasa Arab yang artinya adalah suro. Arti suro itu Ibu, tempat bermusyawarah Pak. Jadi masjid itu tempat berkumpul. Maka Pak namanya surau. Jadi kurang pas Pak kalau ada di awal Pak namanya musola, kurang pas Pak. Serancana namanya adalah
Surau Pak, kembali ke surau itu Pak, tempat bermusyawarah orang-orang baik. Jadi Bapak Ibu ini yang kedua, bergaul dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Yang ketiga Pak Ibu, apa pelajaran yang bisa kita ambil pelajaran Isra dan Mi'raj Pak Ibu adalah bahwa sesungguhnya berdoa, beribadah yang paling baik itu Pak Ibu Pak di malam hari Pak Ibu. Jadi kalau ingin menjadi pribadi kita orang yang soleh, maka ibadah yang paling tepat, waktu yang paling mulia itu di malam hari Pak Ibu. Makanya dikatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, di malam hari Pak Ibu. Mau tanya Pak Ibu, Pak Ibu, coba apa bedanya sholat wajib dengan sholat malam? Apa beda Pak Ibu? Pertama wajib, yang satu beda lain Pak Ibu. Ada bedanya Pak. Apa beda Pak? Apa beda luar biasa Pak? Kalau sholat wajib, saya mengajak ke masjid Pak Ibu. Muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat malam siapa mengajak kita Pak Ibu? Siapa yang apa? Allah yang menyebut kita Pak Ibu. Mau baca Pak? Ya ayyuhal muzammil, apa kan? Qumil laila illa qalila. Arti Pak, kata Allah Pak, wahai orang berselimun. Baik, siapa mangun tuh Pak? Siapa Ibu? Siapa Ibu? Allah mangunkan Pak. Allah mangun kita Pak Ibu. Makanya wahai bangun. Qumil laila illa qalil, bangun. Jadi Pak ini luar biasa. Makanya waktu yang mulia untuk membentuk menjadi pribadi orang yang soleh adalah di malam hari. Maka Pak, sholat di malam, sholat sunat yang paling utama setelah sholat wajib. Sholat apa Bapak Ibu? Sholat Bapak Ibu, sholat malam. Dan sholat malam yang paling mulia sholat apa Bapak Ibu? Sholat witir. Tuh Pak, jadi mulang Ibu. Sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Yang paling di hati sholat tahajud adalah sholat witir. Dan itu di malam, dilakukan di malam hari. Jadi Bapak Ibu, paket sholat malam tuh Pak ada ampe Bapak Ibu. Paketnya Pak. Yang pertama Pak Ibu sholat malam. Yang kedua paketnya itu adalah membaca Al-Quran. Itu Pak, warattilil Qur'ana tartila. Jadi kalau ada waktu panjang Pak, sholat 2 rakaat, nanti baca Al-Quran. Itu kadu baca Al-Quran Pak Ibu. Jadi Pak, kapankah nikmat membaca Al-Quran? Mila Ibu, di malam hari. Nikmat luar biasa Pak, luar biasa nikmatnya Pak Ibu. Yang ketiga paketnya itu Pak Ibu adalah beristighfar. Istighfar Pak. Astaghfirullahalazim wa atubu. Astaghfirullahalazim. Ulang-ulang Pak. Baca doa Nabi Adam Pak. Ada Pak? Allahumma Rabbana zalamna anfusana. Itu Pak kalau dibaca Pak di malam hari 2/3 menangis Pak, menangis tak Pak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal astaghfirullahalazim wa atubu ila. Allahu akbar Pak. Istighfar Pak. Bayangkan Pak, baca Al-Quran istighfar. Yang kampe Pak Ibu apa pakai? Berdoa. Berdoa Pak, berdoa. Maka dikata inilah rahasianya Pak.
Kenapa dikatakan Isra? Isra itu Pak Ibu adalah perjalanan di malam hari. Maka waktu yang paling bagus membentuk kepribadian kita pada di malam hari Pak Ibu. Barapun karya orang Pak Ibu akan bisa dibentuk kalau meluangkan waktu beribadah di malam hari. Kan ada orang Pak luar biasa. Sholat, baca Quran, bahkan. Tapi jangan kari-kari Pak Ibu, karena ada orang istirahat baca dengan suara yang sahdu, bahkan Pak Ibu membaca surat An-Naba, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim, melambi Pak Ibu. Istighfar astaghfirullahal azim. Baru berdoa Pak. Allah alhamdulillah. Inilah waktu yang luar biasa Pak Ibu, membentuk kepribadian kita, membentuk pribadi kita. Maka Pak Ibu, anak-anak kita Pak Ibu luar biasa, biasakan tidak bisa sekali seminggu, minimal 2 kali seminggu usahakan melakukan sholat malam. Nah, kalau kamu tidak bisa sholat malam, sholat tahajud, minimal lakukan sholat witir. Itu Pak. Jadi Pak Ibu, kalau tidak bisa sholat tahajud Pak, minimal sholat witir. Kalau tidak bisa di penghujung malam, Pak Ibu, lakukan di awal setelah Isya atau lakukan menjelang tidur. Apa arti Ibu? Tiada malam tanpa sholat witir. Pada kini waktu biasakan Pak, tiada malam tanpa sholat witir. Itu Pak Ibu. Kenapa Pak Ibu? Alasan pertama, karena sholat witir merupakan sholat yang mulia. Suatu ketika Pak, kata Abu Hurairah, saya mendapat 3 pesan dari Nabi SAW. Kata Abu Hurairah Pak, apa pesan pertama? Wahai Abu Hurairah, pesan yang pertama adalah jangan lupa, wahai Abu Hurairah, biasakan melakukan sholat witir. Barabana kasibu engkau Abu Hurairah, jangan lupa melakukan sholat witir. Itu Pak yang luar biasa Pak, karena waktu yang luar biasa. Jadi kata Nabi Pak, barabana kasibuknya, tapi jangan lupa melakukan sholat witir. Yang kedua Pak Ibu, kata Nabi kepada Abu Hurairah, barabana kasibuk engkau wahai Abu Hurairah, jangan lupa puasa pertengahan bulan. Bila Ibu? 3 balik sampai balik. Jadi Pak Ibu, minimal dalam sebulan tu ada puasa sunat Pak itu Pak Ibu. Jangan sampai dalam 1 bulan tidak ada puasa sunat. Jadi Pak, minimal Pak, kalau tidak bisa Senin Kamis Pak Ibu, karena sibuk bekerja, Pak, minimal puasa pertengahan bulan. Itu Pak. Yang ketiga kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, lakukan namanya duha. Kata ulama, kalau tidak sempat melakukan sholat tahajud di malam hari, lakukan duha di pagi. Maka Pak, kata sebagian ulama Pak Ibu, duha itu pengganti sholat tahajud. Jadi kalau tidak sempat tahajud di malam hari, lakukan duha di pagi hari. Kenapa ini luar biasa Pak, membentuk kepribadian kita. Ini Pak, membentuk kepribadian kita adalah beribadah di malam hari. Kemudian Pak Ibu, pelajaran yang bisa kita ambil dari para Isra dan Mi'raj adalah bagaimana menciptakan generasi-generasi yang soleh, generasi yang solehah. Maka Pak Ibu, yang keempat adalah minal masjid ilal masjid. Artinya adalah didik anakmu cinta dengan masjid. Tuh, cinta dengan masjid. Jadi nuri ambo Pak Ibu, ke masjid Karanca kau Pak, ku sudah ambo salam kan Pak. Tidak pas masjid itu dikunci Pak Ibu. Tidak pas Pak.
Ke orang pak akan kalau masih rancak ketat. Orang berzikir lampu mati kali. Lah pak, dia habis kan. Ya kan? Lah pak kalau apa? Mati nasi, mati lampu kan? Pak Ibu, enggak tepat kalau masjid dikunci di mana, enggak pas. Mana pas Pak Ibu? Karena ada barangkali orang ingin bertahajud, ada di antara jamaah ingin sholat malam, ingin muhasabah di masjid Pak Ibu, di masjid. Jadi menambah Pak Ibu, boleh maaf. Boleh jadi Pak, boleh jadi ada orang kemalaman Pak, ini Pak kan, kemalaman Pak, pergi ke rumah dun sana hari dah malam, Pak kan, tentu tempat itu adalah di sujud apa Ibu? Masjid Pak, di masjid. Mungkin menunggu subuh Pak kan, sholat di masjid. Mungkin dia sholat tahajud, mungkin dia istirahat di masjid. Nah artinya Pak Ibu, karena minal masjid ilal masjid. Jadi Pak Ibu, bagaimana anak-anak kita Ibu cinta dengan masjid Pak? Artinya adalah masjid ukuran dalam kehidupan mereka, dimanapun mereka tinggal, dimanapun kos mereka, standarnya adalah dekat dengan itu Pak. Besok kuliahnya Pak, di ma tinggal Pak, ma, bunda, nenek, alhamdulillah ambo tinggal kos dekat mau ditutup Pak. Punya masjidnya ukuran ni Pak. Besok bapiti Pak Ibu amin Pak nyumbik rumah, ma ambo mbek rumah mau dekat dengan itu Pak. Maka Pak minal masjid ilal masjid. Kalau ingin mencetak generasi yang hebat Pak Ibu, maka dekatkan dengan masjid. Ambo baca ayat Pak Ibu. Coba baca ayat Pak Ibu. Iqra bismi rabbikal ladzi. Ayat itu Pak Ibu. Ayat apa Ibu? Ayat menuntut kan ilmu tu Pak. Baca. Nah Pak, menuntut Tapi ingat Pak Ibu, orang berilmu tu Pak sombong Pak. Betul Pak Ibu? Sombong Pak, betul Pak. Orang berilmu Pak berpeluang sombong Pak Ibu. Ambo kan hebat, amba bisa segala-galanya. Itu baik bukan? Orang berilmu Allah ingatkan, kalla innal insana la yatgha. Ingat kata Allah, manusia yang berilmu itu bisa sombong Pak, bisa angkuh. Ar-ra'ahu stauna. Saya tidak butuh dengan orang lain Pak, kamu bisa tu lah, itu bahasanya Pak. Aneh biasa Pak, piti ado. Pak, semuanya ada pada saya Pak, sombong terjadi. Pertanyaannya Pak Ibu, apa solusinya Pak? Coba ayat terakhir Pak. Ayat terakhir adalah wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Wahai orang yang membaca, wahai orang yang berilmu, jangan lupa sujud kepada Allah, dekat kepada Allah. Tempat sujud yang mulia adalah masjid. Jadi Pak Ibu, anak-anakku Pak, dekat dengan masjid Pak Ibu. Dekat dengan masjid Pak. Itu yang kita inginkan Pak. Mereka hebat, tapi hati mereka juga luar biasa. Makanya Allah katakan wasjud waqtarib. Wahai orang berilmu yang beraja, jangan lupa sujud. Waqtarib, dekat dengan Allah, dan itu adalah di masjid. Jadi besok Pak mengambuk Pak, baulahnya dengan rumahnya Pak Ibu. Ndak karo manggaiknya Pak Ibu. Kau ndak takut malam jangan du balik mangga. Itu masalah dia Pak. Salah Pak Ibu. Kalau nya bagus Pak nak kau kamanya Pak Ibu. Kamanya Pak Ibu. Saji. Ada alasan Pak. Kalau petampe mangga masalah. Baca Kak. Oh ama kau pantang dia go Pak. Lah detong arek ba masalah le. Angin suasana Pak Ibu.
Contoh Pak, Ali bin Abi Thalib. Ini Pak semacam kelas pendapat dengan Fatimah Pak. Ali kan sahabat bukan kaya raya Pak Ibu. Memintanya lah Fatimah, hai Ali, carikanlah pembantu untuk mawa. Oh betul bahasanya Pak. Kata Ali, mu nak mampu menghadirkan itu wahai Fatimah. Terikhlas Pak. Kama Ali Pak. Ali Pak peka masajinya Pak. Batanya Rasulullah, Fatimah mana Ali? Tak jalih mu doa dia, kama dia. Jalih mu dia. Kama tu cina. Bila Rasulullah Pak kama saji, Rasulullah mendapatkan Ali sedang tidur di masjid. Kan contoh nak Pak? Kan contoh Pak. Ndak peka manggaiknya tu Pak Ibu. Terlatih Pak, solusinya adalah masjid. Kan luar biasa Pak. Karena sudah terlatih Pak, apapun masalahnya solusinya ada di masjid. Pak Ibu, amo tanya Pak Ibu, doa apa yang diawali? Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu di mana Pak Ibu? Di mana Pak? Hanya di masjid Pak. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah segala pintu rahmatmu. Di mana Pak? Itu di masjid. Itu Pak. Jadi Pak, ada masjid. Ada masalah ya barik, masalah yang ke masjid. Nah, itu intinya Pak. Maka kembali Nabi itu Pak. Tapi minal masjid ilal Jadi Pak Ibu, kita jadikan ukuran masalah kita usahakan mendekat dengan masjid. Janji Nabi Pak, janji Rasulullah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allah tahli, ya Allah bukakan pintu rahmatmu, dan itu ada di masjid. Nah, jadi itu Pak, bagaimana masjid menjadi ukuran. Jadi kalau apa-apa ada masalah, tidak usah Pak ke masjid aja Pak, selesai. Ya kan? Terjadi sedikit ke masjid selesai Pak. Kita angkat tangan kita, ya Allah, ini tempat yang mulia ya Allah. Maka tadi Pak, tidak pas kiranya, meskipun tidak ada apa artinya, tidak pas kiranya kalau masjid dikunci Pak, karena orang ingin beribadah, beriktikaf, mengadukan masalahnya itu di masjid. Dimana Pak Ibu rahimakumullah. Maka Pak, anak-anak wak ini Pak Ibu dekatkan dengan masjid Pak Ibu. Dekatkan dengan masjid. Coba Pak Ibu, garansi Allah Pak, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pak Ibu, hari ini kan luar biasa Pak, luar biasa Pak. Maaf Pak Ibu, apakah namanya pornografi, LGBT, luar biasa Pak. Solusi diantaranya Pak adalah masjid Pak Ibu. Kawatang Pak, amo ceramah Pak satu daerah Pak, di kampung Pak, di kampung. Kece jam Pak Ustad, kok kampung kok Pak Ustad, sewana kampung. Tapi Pak Ustaz, di negeri ini nauzubillah ada LGBT. Maka Pak, masjid, karena garansi Allah Pak, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menghalangimu, pasti kata Allah, menghalangi keji dan pasti Pak, pasti. Tapi salat yang betul salat, itu solat pun menghalangi. Ini Pak Ibu rahimakumullah. Maka Pak Ibu, kita dekatkan anak-anak kita dengan masjid Pak Ibu. Makanya Bapak, kan perintah Nabi Pak, muru auladakum bis sholah. Perintahkan anakmu untuk kama tu Pak Ibu. Sewaktu Allah perintahkan ke wahai ayah, perintahkan didik anakmu salat. Salat itu di mana Ibu? Di masjid. Nah, maka Pak Ibu, alhamdulillah Pak Ibu, masih kita Pak Ibu masih ramah dengan anak-anak. Itu Pak, ramah dengan anak-anak. Itu Pak Ibu, ramah anak-anak Pak Ibu. Kamu berharap Pak masih wak gagah kok Ibu, luar biasa.
Setelah fisiknya Pak Ketua, Pak Ibu, yang kita bangun Pak adalah sumber daya. Ya kan? Bisa kan? Bukan maksudnya setelah fisik gagah Pak Ibu, dari masjid ini Pak keluar orang hebat nanti Pak Ibu. Orang-orang yang hebat, mereka sarjana, tapi akhlak mereka di mana dididik? Di masjid. Sejarah mencatat Pak, dari Masjid Al-Hijrah bahkan keluar anak-anak yang hebat. Amin Pak Ibu. Luar biasa. Yakin Pak Ibu? Pak, kita berharap dari masjid yang kita bangun nih Pak Ibu, lahir anak-anak Pak yang hafal Al-Quran. Bisa Pak Ibu. Maka ambo Pak mau sampaikan Pak Ibu, mungkin ambo salah Pak Ibu. Ambo berharap rumah-rumah tahfiz itu Pak di masjid. Di masjid Pak, bukan di rumah-rumah, di masjid Pak. Artinya adalah masjid menyediakan sarana untuk menghafal Al-Quran Pak, menghafal Quran. Jadi Pak, masjid membiayai Pak anak-anak untuk menghafal Al-Quran di masjid Pak Ibu. Pak Ibu calik Pak, kalau Pak Ibu umroh Pak, calik Pak, di Masjid Nabawi itu Pak, di Masjidil Haram itu Pak kan banyak orang merajana Pak. Itu sekolah formal tuh Pak. Ijazahnya adalah alumni Masjidil Haram. Habis itu judul Pak Ibu tuh. Ya kan? Jadi Pak, dari masjid yang gagah nih Pak muncul anak-anak yang hebat. Mereka hafal Quran. Maka Pak Ibu, kalau maaf Ibu, kalau satu ketika masjid kita bagus, imamnya bagus kan mantap Pak. Tapi maaf Pak, tapi imamnya dari luar, itu biasa tuh Ibu. Itu biasa tuh Ibu. Itu biasa aja tuh Ibu. Tapi menjadi luar biasa kan Pak. Imam yang hebat itu adalah remaja. Beriko tuh Ibu tuh. Tiko tuh Pak. Tapi imamnya luar biasa dari Makkah. Itu lagi yo juga Pak Ibu. Ya kan? Terus ke iya Pak. Maka usulan ambo Ibu, usulan Pak Ketua. Usulan sahabat. Sabtu Minggu tuh Pak. Sabtu Minggu tuh Pak, itu yang menjadi imam Pak anak-anak remaja kita Pak Ibu. Setuju enggak Pak Ibu? Setuju enggak Pak Ibu? Jadi Pak imam tuh Pak remaja kita Pak. Dilatih mereka menjadi, setuju Ustaz? Jadi imam. Artinya Ibu, kalau mereka sudah terbiasa menjadi imam di tempat tinggalnya, insya Allah bisa menjadi imam di tempat yang lain. Tapi bagaimana mereka menjadi imam tidak pernah dilatih? Di Rambo Pak, Sabtu Minggu kan ini ada urik remaja apa? Apakah hari Rabu yang imam tuh remaja? Karena dia melatih Pak. Jadi tapi apa Ibu jangan berang loh. Saya imam tadi itu banyak rancak bacaannya, namanya remaja, ya kan? Namanya belajar Pak. Karena itu penting Pak Ibu, melatih mereka cinta dengan masjid. Maka Pak, minal masjid ilal masjid. Jadi Pak Ibu rahimakumullah, ini Pak pelajaran kita ambil adalah bahwa menyelamatkan anak remaja hari Pak, menyelamatkan bangsa kok Pak dari masjid ke dari masjid ke masjid. Jadi Pak Ibu rahimakumullah, apalagi Pak sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan Pak. Jadi itu rahasianya Pak. Hari ini kan bulan Rajab Pak, bulan Rajab. Setelah Rajab bulan Sya'ban. Pak Ibu Ramadan, maka dikatakan para ulama, bulan apakah yang paling mulia bagi bangsa Arab? Bagi bangsa Arab, bulan yang paling mulia adalah bulan Rajab Pak Ibu. Bulan Rajab Pak. Kenapa bulan Rajab? Karena Rajab itu artinya keagungan. Maka bangsa Arab, Rajab bulan yang paling mulia. Tapi luar biasa Pak Ibu, apa keistimewaan bulan Rajab ke Pak Ibu? Pak Ibu, bulan haram itu ada 4 Pak. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kan berlirik Pak, berlirik Pak. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tapi yang terpisah adalah bulan Rajab.
Apa rahasianya Pak Ibu? Bulan Rajab adalah bulan yang mulia, bulan haram, menyambut kedatangan bulan Ramadan. Maka dikatakan para ulama, bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiram kebaikan, bulan Ramadan bulan panen. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Setelah ini adalah bulan Sya'ban. Tentu sekali lagi Bapak Ibu kita berdoa, ya Allah besarkanlah, ya Allah berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk mendekatkan diri beribadah di masjid. Ya Allah jadikanlah anak-anak kami ya Allah cinta dengan masjid di bulan Ramadan ini. Jadi mudah-mudahan Pak Ibu, mudah-mudahan sekali lagi masjid kita yang gagah luar biasa nih Pak Ibu melahirkan anak-anak yang hebat berkualitas. Itu kita inginkan Pak Ibu. Dari masjid ini Pak Ibu akan muncul anak-anak yang hebat. Ada yang hafal 1 juz, ada yang hafal yang juz. Di mana tuh? Ambo hafal di Masjid Al-Hijr. Itu baru luar biasa tuh Pak. Ya kan? Di mana 3 juz tuh? Pak, ambo hatamnya adalah di Masjid Al-Hijrah. Jadi Pak, alangkah mewahnya Pak Ibu tahun depan contohnya Ibu nak, contohnya Masjid Al-Hijrah melakukan wisuda 1 juz untuk anak-anak Arema. Wah, itu luar biasa tuh Pak. Ini contoh Masjidil Haram Pak. Di Masjidil Haram tuh Pak Ibu ada namanya haflah wisuda anak-anak yang hafal tuh di Masjidil Haram. Nah, luar biasa Pak. Di masjid kita Pak Ibu tahun depan pamannya menjelang Ramadan ada acara wisuda, karena ada yang hafal 1 juz, ada yang hafal 2. Nah, mudah-mudahan Pak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan sekali lagi bulan Rajab ini bulan menjadi pelajaran kita bersama Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu mendidik kita, anak-anak kita cinta dengan masjid, ramah dengan masjid. Jadi Bapak Ibu, mengulang Bapak Ibu, masjid ramah dengan anak-anak. Ya Pak ya? Masjid ramah dengan anak-anak. Itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, pengajian singkat ini ada manfaatnya kita bersama. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sehat semuanya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan bagi ibu-ibu khususnya, ingatkan ibu anak-anak perempuannya sebelum Ramadan masuk untuk mengganti puasa. Ingat tuh ibu kan? Kenapa ada bulan Sya'ban ini? Untuk mengganti puasa yang tertinggal. Jangan sampai Ramadan masuk tapi masih ada hutang yang belum dibayar. Itu saja Bapak Ibu rahimakumullah. Minta maaf atas segala kehilapan kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.